Halo, perkenalkan kita dari grup 4 beranggotakan Raffi Achmasyah, Muhammad Rizky Dwianto, Muhammad Dianil Aditama, dan Iza Fitriansyah. Nah, jadi tugas kali ini, karena waktu itu asinkronus, kita disuruh mengerjakan nomor 3, yaitu study binary search, brute force, and greedy algorithms from the given materials. For each algorithm, do the following. A, we first write a pseudocode, terus B, kita analyze the big O notation, terus kita jelasin, sama C itu kita memberikan satu example buat algoritmnya dipakai di mana gitu. Oke, misalkan kita punya binary search algorithm untuk mencari target, yaitu angka 23 dengan semesta 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, dan 91. Pertama tuh kita set low-nya yaitu angka ke 0 yaitu 2, dan set high-nya yaitu angka ke 9 yaitu 91. Setelah itu kita cari pertengahan dari angka ke 0 dan angka ke 9 yaitu angka ke 4, angka 16. Setelah itu kalau mid sama dengan target berarti udah selesai di situ. Tapi karena mid bukan target, kita akan menambahkan satu dari mid tersebut untuk mencari binary search-nya. Kalau itu juga bukan targetnya, kita akan mengambil dari high dan menguranginya dengan 1, berarti angka ke-8. Nah, karena sudah ditemukan di mid plus 1, berarti jawabannya di 23 situ. Oke. Untuk yang B, di mana time complexity-nya bernilai O dalam kurung log n, yang dimana waktu eksekusi meningkat secara logaritmik terhadap ukuran input. Nah, yang dimana space complexity-nya bernilai O dalam kurung 1, serta binary search algoritmanya hanya membutuhkan memori tetap yang tidak bergantung pada ukuran inputan, di mana binary search bergantung pada beberapa variabel sebagai low, high, dan mid. Dan untuk yang C, itu mencari nilai optimal dari waktu pemrosesan yang meminimalkan biaya produksi. Untuk slide ini, langkah-langkah algoritmanya itu yang pertama yaitu fungsi pencarian brute force dengan menerima 2 input. Yang pertama ada list atau daftar, kedua ada target. Daftar adalah daftar elemen di mana kita akan mencari target. Target adalah nilai yang kita inginkan yang kita cari di dalam daftar. Kemudian langkah yang kedua adalah proses pencarian. Algoritma akan melakukan loop melalui semua elemen dalam daftar dari indeks pertama hingga yang terakhir. Setiap elemen akan dibandingkan dengan nilai target. Jika ditemukan elemen yang sama dengan target, indeks elemen tersebut akan dikembalikan sebagai hasil pencarian. Terus yang ketiga, jika kondisi tidak ditemukan. Jika tidak ada elemen yang sama dengan target hingga akhir daftar, fungsi akan mengembalikan nilai -1, yang berarti target tidak ditemukan. Outputnya, jika target ditemukan, algoritma akan mencetak indeks tempat target berada. Jika target tidak ditemukan, akan dicetak pesan target tidak ditemukan. Kita akan melihat contoh pada slide ini. Misalkan kita punya daftar list angka 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, dan 91. Sedangkan target kita adalah 23. Maka proses algoritmanya itu, yang pertama algoritma akan memeriksa elemen pertama hingga elemen terakhir secara berurutan. Terus yang kedua, pada elemen ke-6 atau indeks 5, algoritma menemukan bahwa nilainya sama dengan target, yaitu 23. Kemudian algoritma mengembalikan indeks 5 dan berhenti. Karena targetnya sudah ditemukan, maka dia akan berhenti. Jika target adalah nilai yang tidak ada dalam daftar, algoritma akan memeriksa semua elemen dan mengembalikan -1 setelah memeriksa seluruh daftar. Kemudian untuk outputnya, dia akan menampilkan target found at index, juga target jika ditemukan hasilnya yaitu 23. Terus jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan target not found. Untuk yang B, kompleksitas waktu untuk brute force search dalam list ini adalah 0 dalam kurung n, di mana n adalah jumlah elemen dalam list. Serta yang C, brute force algoritmanya digunakan dalam berbagai kondisi di mana solusi yang lebih optimal
belum diketahui atau sulit dirumuskan, serta ketika ukuran ruang masalah masih relatif kecil, contohnya adalah untuk menemukan password yang pendek dan tanpa perlindungan enkripsi tambahan. Oke, sekarang kita punya greedy algorithm di mana itu misal batasnya adalah 15 dengan list semesta 57394. Lalu kita initialize totalnya yaitu 0, initialize maxnya adalah 15 dan initialize numbersnya adalah 57312 394. Nah, for each number in numbers ini kita misalkan total summary itu plus number. Lalu kita tambahkan to total sum. Lalu number else-nya dan di sini print final total dan end. Untuk yang B, loop for berjalan sebanyak 5 kali. Setiap operasi dalam loop yaitu melakukan pengecekan penjumlahan dan juga cetak. Itu bersifat konstan yang dimana O dalam kurung 1 sehingga total waktu menjadi log 2 dalam kurung 5 sama dengan 2,32. Dan untuk yang C, kegunaan dan algoritma greedy adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara membuat pilihan optimal pada setiap langkah dengan harapan mendapatkan solusi terbaik secara keseluruhan. Contohnya yaitu algoritma greedy seringkali cepat dan mudah diimplementasikan karena membuat keputusan berdasarkan informasi lokal pada tiap langkah tanpa perlu memeriksa semua kemungkinan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.